wifi jadi mandek ya. Kita coba lagi, masuk lagi live lagi sekarang. Tadi cuman 15 menit saja nanggung rupanya. Kita lanjut lagi ya. Untuk bedah teknik C5 dalam satu periode itu butuh waktu, karena akan langsung kita eksekusi setiap ada momen di teknik C5. Ya pastinya saya tahu betul teman-teman pasti banyak yang sudah memiliki teknik sedemikian rupa yang bisa teman-teman pakai untuk trading profit ya. Tapi tidak ada salahnya teman-teman memahami caranya membaca candlestick dalam satu periode dengan teknik C5. Cukup bermain trading dalam satu kotak untuk cari golden momennya. Tidak 100% akurat, tapi akurasinya tinggi dan menyenangkan ketika pakai trading teknik C5 teman-teman. Yang menentukan profit konsisten bukan strategi. Teman-teman harus pahami itu, yang menentukan profit konsisten adalah batasan dari teman-teman untuk profit dan lossnya. Kalau mau profit konsisten ya cari golden moment untuk profit konsistennya, kemudian untuk batasan lossnya harus teman-teman patuhi juga tuh rencana trading teman-teman. Profit loss yang harus teman-teman batasi. Teman-teman yang bikin aturan, teman-teman juga yang harus mematuhi. Jangan sampai teman-teman bikin aturan, bikin rencana tapi dilanggar sendiri, itu kacau ya. Oke, kita sekarang berada di C3, C1, C2, C3. Informasinya kenaikan C3 sudah mulai membentuk sebuah support teman-teman. Jadi seperti ini. Untuk arah harga di sini ada awal periode, ada C1, C2, C3 sekarang yang berjalan. Target kita dari C4 dan C5 yang akurasinya tinggi, tapi bisa diambil dimanapun itu asalkan dapat momennya. Ya, momen sampean, momen teman-teman itu paling enak itu di seperti apa gitu ya. Untuk support terdekat di sini teman-teman, support terdekat di sini ada resisten terdekat. Informasinya arah harga naik di C1 awal periodenya penurunan yang lemah. Ketika C1 ada informasi kenaikan harga, C5 kita bisa ambil posisi buy atau sell nih. Untuk tren teman-teman bisa lihat trennya naik turun kita ambil buy ya di C5 nya 2 menit kemudian, karena di sini potensi membentuk sebuah support di C5. Oh ini masih di C4, tambahin lagi nggak di C5 nya. Di sini informasi membentuk sebuah support ya, kita ambil buy di C4 naik. Untuk kenaikannya jika di sini adalah candlestick berwarna besar dan memiliki sifat arah harga naik, nanti kita bisa ambil posisi buy lagi di C5 karena terkonfirmasi sebuah support. Dan apakah nanti dibatalkan atau tidak di C4 ini kita lihat ya. Bagaimana jika dibatalkan abangko? Ya kita tinggal 8 posisi balik arah saja. Siapkan dulu 35.000 untuk ambil kompensasi langsung kalau ada pembatalan arah harga. Dan ternyata profit teman-teman ya, nggak jadi ada pembatalan. Tadi kenapa bang bisa diterapkan di sini 30.000, kenapa memangnya? Nah misalkan di sini pembatalan bro, pembatalan itu membentuk candlestick berwarna merah, berarti dia membentuk pola resisten baru untuk penurunan harga. Kenapa saya siapkan? Karena di sini belum menyentuh support teman-teman, belum menyentuh support, dan informasinya pun di sini penurunan yang lemah dan kenaikan pun lemah. Jadi antara naik dan turun dia memiliki power, tapi belum jelas, lemah semuanya. Takutnya di sini pembatalan arah harga, makanya gue ambil untuk antisipasinya ketika loss di sini. Seperti itu sih, cukup simpel untuk strategi yang gue gunakan ini. Oke, langsung kita analisa lagi teman-teman. Ketika teman-teman loss, yang harus kita lakukan apa gitu kan, nanti kita kupas di tengah-tengah saat perjalanan nantilah ya. Informasinya penurunan guys, di sini support, di sini dibatalkan, membentuk penurunan awal periodenya penurunan, mengikuti semu pendek. Informasi penurunan
Nah, yang perlu kita lakukan adalah menunggu C1 dia membentuk candlestick apa nih? Karena C1 meskipun di sini penurunan, dia bisa juga naik dulu. Belum tentu langsung turun. Kenapa? Karena signal itu bukan perintah langsung. Signal itu kita pakai untuk indikasi, guys. Jadi dalam teknik C5, teknik satu periode, nanti teman-teman akan mendapati pola pembatalan arah, pola kuat lemahnya candlestick, signal pembentukan arah harga seperti itu. Nah, teman-teman lihat di sini ada resisten. Kemudian di sini penurunan awal periode C1 pun penurunan. Bagaimana cara open posisinya? Kita open posisi sell di C5. Tek. Sudah membentur resisten, teman-teman ya. Sudah membentur resisten. Ada nggak pola dia berbalik arah nanti di C5? Nanti kita lihat juga untuk pembatalan arah harganya ya. Pembatalan arah harga nanti kita ambil posisi. Di sini jelas untuk informasinya arah harga turun soalnya. Kemudian di C2 dia barbar, teman-teman, langsung naik. Biasanya kalau setelah barbar dia membentuk candlestick kenaikan, di sini akan ada pola koreksi untuk di C5-nya nanti. Apakah akan turun atau bahkan bisa diteruskan untuk membentuk tren. Nah, di situ kita akan open posisi balik arah jika ada pembatalan arah harga atau kita salah analisa. Kita akan open posisi lagi. 165 udah gue siapkan di sini untuk jika terjadi kesalahan dalam open posisi. C5 target kita, guys, apakah kena atau tidak tempat saya open posisi ya, meskipun kurang ke atas ya ambil posisinya, belum di bawah banget itu. Gue nggak nyangka, guys, bakal terbentuk sebesar ini. Padahal prediksi gue bakal sampai di sini doang nih, langsung turun. Rupanya candlestick besar sekali di sini muncul. Di sini terlalu cepat dan terlalu buru-buru ambil posisinya. Jadi salah siapa? Salah aku karena terlalu cepat ambil posisinya. Kenapa bang ambil posisi sell terlalu buru-buru? Karena ini signalnya penurunan awal periode dan C1 penurunan. Di sini sudah mulai membentuk sebuah pelemahan buyer dan potensinya bakal membentuk penurunan juga berwarna merah, baru kita profit. Tapi jika di sini dia hijau membentuk kekuatan baru, gua akan open posisi buy lagi, guys, untuk kompensasi langsung. Karena di sini tidak jadi turun. Tapi kita lihat dulu di sini ya, polanya yang terbentuk seperti apa. Masih kenaikan ya, malah breakout posisinya ya, tembus. Menembus resisten. Kalau kita ambil posisi buy lagi, bagaimana bang? Masih kuat nggak untuk naiknya? Gitu kan, yang jadi masalah yang perlu kita kuasai lebih dalam. Open posisinya di sini. Sell, saya open posisi sell, bro. Kalau loss harus siap nih, bro, nih nggak boleh kena emosi ya. Jangan sampai kena emosi, bro, ketika loss. C5 nya ternyata masih naik, bro. C5 nya terlalu naik, bro, terlalu jauh ngambilnya, terlalu jauh. Harusnya tunggu mantul dulu ya, potensi kuat naik, cuk. Breakout. Time frame 5 menitnya seperti apa sih? Kita lihat dulu yuk. Time frame 5 menitnya, guys. Informasi kenaikan, penurunan. Di sini membentuk sebuah support dan ini turun lagi, bro. Turun lagi, bro. Anjir, kurang ke bawah pula gua asu. Kurang ke bawah anjing di doji, so. Kelemahan satu di teknik C5 seperti itu. Kita terlalu optimis, kita terlalu percaya diri untuk ambil posisi. Kesalahan satu yang harus kita
telaah nanti. Jadi kita ambil posisi tadi pas di C2 ya bro, itu terlalu buru-buru dan terlalu ambisi menurut saya. Padahal saya sendiri yang melanggar aturan tuh. Ya sudahlah, kita lanjutkan lagi. Coba kalau kita ambilnya tadi di atas ini ya, pas di C4 gitu, untuk ambil sell karena potensi ke bawah ada. Kita lanjut lagi bro untuk informasinya. Oke, sebelumnya kita cek dulu time frame 5 menitnya guys. Time frame 5 menitnya sekarang ada di awal periode ya, terbentuk sebuah support. Berarti potensi harga naik kan. Jangan kita open sell dong, kan ini support. Bagian untuk naiknya. Di sini pun informasi kenaikan tuh. Awal periode dan C1 kenaikan semuanya. Kita ambil buy, jangan sell, ambilnya. Tadi kita loss ya di periode sebelumnya. Kita ambil profitnya di sini ya. Kalau profit itu juga. Jadi di sini membentuk sebuah Oke, aman. Ini ada gap gua, terlalu kurang cepat ngambilnya. Kita ambil buy 57-nya udah habis lagi. Di C5 kita ambil buy langsung, terlalu barbar nggak tuh di C5? Takutnya terlalu jauh aja sih. Kira-kira kena nggak sih? Di sini ada resisten ya. Jadi ragu gua gara-gara ngambil posisinya di C5 suwe. Informasinya arah harga naik. Oke, kita ambil buy lagi, bro. Kok di sini sih? Kacau pula nih. C5 guys, C5 guys. Informasinya harga naik, di sini kenaikan juga. Oke, C5 tetap kita buy. Anjir, supportnya di sini ada, weh. Agak ngeri-ngeri sedep ya kalau sudah open posisi barbar seperti itu, bro. Memang iya, karena apa? Karena open posisinya yang over. Jadi malah bikin dak dikduk. Yang harusnya kita tetap stabil dengan rules strategi. Karena kelewat yakin tadi open posisi langsung pas kita melihat time frame 5 menit. Untung profit. Coba kalau nggak profit dan jantung berdetak kencang. Dan sekarang mungkin malah dikasih lossnya. Ini doji muncul deh. Doji muncul, kalau doji muncul teman-teman menandakan ada signal untuk pembatalan arah harga. Di sini membentuk resisten baru. Jika di sini merah padat bisa turun ke bawah. Harga opennya di sini. Harga opennya di sini guys. Harga opennya. Kita ambil buy deh. Tak. Kita ambil buy deh. Tek. Informasinya arah harga naik, bro. Sudah sampai di support. Astaga. Jauh sekali dia turun. Tinggi ya naiknya ya. Yang di atas kita dikasih jompo lah, bro. Pembatalannya sesuai banget nih, langsung ke support lagi. Waduh, gagal turun di time frame 5 menitnya nih, bleh nih. Oh, time frame 5 menitnya masih itu, bro, enggak konfirmasi, dia kurang ajar. Pembatalan di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit tuh, waduh, nggak perhatiin ini nih. Merah, hijau, merah, hijau, merah. Di time frame 5 menitnya perang harga, bro, naik turun. Merah, hijau, nggak perhatiin ini gua. Ada kemungkinan loss di sini, guys. Ya wes lah. Udah terlanjur mau gimana kan? Ada pembatalan arah harga. Sekarang kita ambil sell 1 menit. Terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi resisten. Ini lemah tapi awal periodenya anjir.
Awal periodenya lemah candlesticknya, tapi bagian dari konfirmasi. Di sini kan resisten menembus support, terkonfirmasi. Biasanya diikuti candlestick merah. Salah nggak nanti kita open posisi sell di sini? Kita lihat deh ya. Karena teknik apapun tidak ada yang 100% akurat, guys. Yang menentukan profit konsisten itu ya pembatasan dari kita sendiri untuk open posisinya. Batasi, misalnya teman-teman nih, yang bagusnya gini, gua akan open posisi 5 kali. Jika 5 kali saya loss, saya stop. 5 kali saya profit, semua saya stop gitu. Batasan untuk profit konsisten seperti itu. Kan berbaik, ambil buy dulu ya. Lemah ini awal periodenya, soalnya 1 menitnya untuk koreksi lah ya. Siapa tahu ini mah iseng-iseng saja di sini gua. Soalnya melihat kok kayaknya bakal separuh saja dia turun. Ya belum tentu profit juga. Kenapa saya ambil buy di sini? Jadi gini guys, saya selalu berpatokan seperti ini. Biasanya kalau di sini dari sini sampai ke support, kita ambil separuh dari ujung untuk koreksi kembali. Untuk koreksi, biasanya untuk koreksi itu ada di tengah-tengah bro, ada di tengah-tengah untuk koreksi. Ini kan awal periodenya ya, awal periodenya di sini lemah. Nah di sini ambil buy gua. Kenapa? Karena resisten di sini bro, resisten sampai ke support biasanya cuma separuh. Resisten ke support separuh itu dikoreksi dulu, nggak akan langsung turun begitu jauh biasanya. Dan saya open posisi buy di situ karena candlestick di awal periode ini lemah. Secara sifat signalnya itu ada signal arah harga untuk kenaikan yang lemah. Jadi di sini dia tidak langsung lanjut turun, melainkan akan bentuk koreksi dulu untuk membentuk sebuah support atau resisten gitu kan, untuk menentukan arah harga selanjutnya gitu. Jika di sini terkonfirmasi warna hijau, maka support yang dibentuk ya untuk kenaikan. Tapi jika di sini berwarna merah, maka penurunan yang dibentuk. Nah, bagaimana kita open posisi di sini membentuk candlestick support bro, dan terkonfirmasi ya untuk kenaikan. Kita ambil buy di sini 1 menit. Satu menit kita ambil buy. Seperti yang gua bilang tadi bro, di sini informasinya itu lemah, jadi memiliki sifat kenaikan lemah juga penurunan pun lemah. Makanya dia membentuk candlestick yang sumbunya panjang-panjang atas bawah, jadi lemah. Sama halnya kayak doji ya. Tapi kalau doji kan jelas bingung arah harga tuh, nggak bisa menentukan naik turun, bisa pembalikan, bisa penerusan. Kalau ini bisa penurunan, bisa kenaikan, tinggal kita tunggu konfirmasinya saja gitu. Di sini support, di sini terkonfirmasi, potensi naik ada. Terus bagaimana jika dibatalkan misalkan? Kalau dibatalkan ya udah kita open posisi sell, ikuti pembatalannya. Seperti ini misalnya, gitu. Berarti tidak terkonfirmasi untuk kenaikan, dibatalkan. Biasanya akan langsung turun. Memiliki dua signal yang berbeda arah dari awal periode sama C1, ini bikin kacau nih. Bisa turun bisa naik, tapi kita ambil sell. Kenapa? Karena dia membentuk resisten ya. Kalau loss gimana bang? Loss ya apes. Kalau loss mau gimana lagi ya kan? Kalau loss udah tarik nafas dulu 5 detik. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Jangan sampai teman-teman terbawa emosi. Apalagi timbul pertanyaan, kok bisa begini? Jangan begitu bro, cari solusinya. Bukan teman-teman malah menyalahkan. Aduh ambil buy bro, telat woy. Kita ambil buy ya di sini. Jangan sampai terbawa emosi intinya saat trading tuh.
open posisinya di harga close, tek itu langsung open posisi bro, takutnya doji. Di sini support terbentuk, makanya gue open posisi buy dekat dengan resisten, terlalu dekat memang berbahaya sebenarnya, tapi ini bagian dari konfirmasi dan candlestick besar, makanya gue ambil posisi untuk buy-nya. Tek, potensi naik. Kalau udah kayak gini bro, sebenarnya kita nggak bisa pun posisi, hati-hati. Kalau nggak yakin jangan diambil. Kenapa? Karena dekat dengan resisten. Dekat dengan resisten, potensi koreksi ada. Terus informasi di awal periode di sini penurunan. Tapi kalau ambil posisi tetap ambil posisi buy kalau saya. Soalnya ini bagian dari konfirmasi. Di sini kan membentuk support, kemudian ini konfirmasi untuk kenaikan. Karena di sini dekat dengan resisten, potensi berbalik ada. Ketika loss, teman-teman harus bisa antisipasi selanjutnya, gerakan selanjutnya itu mau kemana ambil posisi. Mau ambil sell langsung atau mau menunggu gitu kan. Nah, ini masih kenaikan guys, masih kenaikan sifatnya. Kalau kita ambil sell di sini bisa loss. Karena momentum dorongnya ke atas. Tuh. Kalau kita ambil sell bisa jadi loss. Kalau kita ambil buy kemungkinan profit. Kok nggak nempel, udah gue klik dari tadi anjir. Oh alah, untung nggak nempel. Udah gue klik buy padahal itu. Loh kan naik beneran. Jadi kalau ada garisnya seperti itu nggak bisa nempel bro. Udah di open posisi jadi nggak nempel. Udah gue klik berkali-kali tadi. Kita ambil buy lagi ya. Tuh kan malah naik bro. Gue bilang dia naik. Ini ada pola merah hijau merah hijau merah hijau. Di sini dia bisa berulang kali membentuk merah hijau ya. Jadi hati-hati dan siap ketika itu terjadi. Jangan malah emosi ya. Kita ambil buy. Potensi naik ada bang? Ada. Karena support yang terbentuk di situ. Kemudian kita lupa nih satu hal yang kita lupakan bro, informasi arah harganya anjing. Informasi arah harganya turun cok. Kita melupakan itu, pantesan dia terjun ke bawah bebas. Kalau gua ingat itu tadi mah gua open posisi sell itu nggak buy bro, kurang asem. Kita open posisi sell ya di sini. Informasinya arah harga turun, tapi sudah sampai support lagi nih. Tag open sell terkonfirmasi harusnya. Kita ambil sell bro ya. Ada gap antara harga close sama support. Ini ada gap, ada jarak, ada bisa masuk satu, biasanya masih bisa turun. Ada gap untuk masuk. Tapi satu hal yang kita lupakan ketika loss, jangan sampai teman-teman tuh emosi. Jangan sampai lupakan itu teman-teman. Ketika loss tarik nafas dulu. Kalau emang sudah ada rasa was-was, rasa takut kehilangan, lebih baik stop, cari aktivitas lain. 16-15 detik lagi turun yuk. Karena resisten yang terbentuk ya. 7, 6, 5, 4. Anjir kok nggak turun sih, 50-50 jadinya, sialan gara-gara itu. Merah hijau. Sekarang kita ambil merah lagi. Di sliding tackle pula kita. Kita ambil buy ya, ada gap di situ.
Memang seharusnya kita hindari market seperti ini, bro. Kita untuk edukasi saja biar teman-teman ada gambaran, kita pun sama-sama belajar ya untuk melakukan aktivitas yang beresiko ini. Harus penuh pembelajaran, jangan sampai teman-teman hanya melihat pas enaknya saja, tidak melihat yang terjadi. Betapa sulitnya mengatasi problem. Di sini gua ambil buy, bro, 1 menit. Untung profit ya di sini. Kenapa? Karena di sini membentuk support, guys. Resisten dibatalkan, support terbentuk, ada gap jauh. Ada gap jauh dari resisten. Kita pun posisi untuk buy 1 menit untuk dapat profit. Di sini jangan ambil lagi kalau udah dapat. Bahaya nanti, serakah nanti, habis semua pula. Informasinya arah harga turun. Informasi arah harga turun. Oh iya, di sini ada nggak candlestick momentum untuk signal yang bisa kita pakai? Tidak terlihat ya, hijau ke hijaunya, merahnya semuanya hampir sama rata besar. Kemudian kita cek dulu time frame 5 menitnya, bro. Time frame 5 menitnya merah hijau merah hijau merah hijau, bangsat bener memang. Memang nggak seharusnya kita masuk. Kita analisa dulu time frame 5 menitnya ya, bro. Informasinya penurunan, C1 penurunan, di sini terbentuk resisten, potensi turun ada sampai 5 menit kemudian. Nah kan dia membentuk resisten ya, membentuk resisten. Kita ambil sell, tag. Kena sliding nggak nantinya? Soalnya kita diambilnya di time frame 5 menit nih, nggak kelihatan mana sumbu resisten, mana sumbu support. Kita ambil sell di sini. Terbentuk resisten. Rupanya kecepatan kalau ambilnya di situ. Kecepatan, kejauhan. Harusnya tadi di C3 tuh. Kalau di C5 kita ambil, C5 kita ambil di sini, dia sudah turun, bro. Ini di C4-nya sudah turun menyentuh support. Potensi balik arah dia. Kita lihat ya. Nah, kan? Nah, di sini nih. Jika dia pembatalan arah harga naik ke atas, disitulah kita harus waspada tuh. Dari harga opennya di sini, guys. Harga open di sini. Kalau tadi di time frame 5 menitnya teman-teman lihat candlesticknya kan kecil ya. Candlesticknya kan kecil untuk resisten yang terbentuknya. Ada potensi untuk pembentukan candlestick kecil rupanya, Bang Po. Di sini kita terlalu ke bawah untuk ambil posisinya. Kita ambil sell lagi. Kita ambil sell lagi. Tak 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 tak. C5. Aduh. C5 kita ambil sell lagi. Potensi membentuk sumbu momentum ada ya di situ ya. Kalau kita lihat tadi di time frame 1 menitnya, di time frame 5 menitnya pembentukan resisten kan. Nah, di sini dia potensi turun, tidak terlalu jauh, tidak sampai sini. Kemungkinan sampai sini saja nih. Harga opennya di mana? Di sini kan. Close-nya di sini paling membentuk candlestick merah, nggak akan jauh sampai bawah, sampai kecil aja nih, sampai batasan ini aja nih paling nih, kecil. Yang warna hijau tuh masih merah tapi nggak jauh turunnya. Ya itulah bedanya ketika kita ambil posisi di C5 dan di C5 ngambil posisi di time frame 5 menit dan di time frame 1 menit. Kita nggak tahu pembentukan sumbunya itu membentur support atau resisten. Kalau kita ngambilnya di time frame 1 menit, kita kan melihat di sini pas pergerakan candlestick ini tuh sudah menyentuh support. Pas pergerakan candlestick ini dia sudah menyentuh resisten gitu kan. Seperti yang gue bilang tadi, untuk close-nya nggak jauh dari ini harga open. Harga close-nya time frame 5 menit kan di sini kan. Kalau kita lihat di time frame 5 menit, teman-teman pasti paham. Seperti ini jadinya. Bisa ditangkap ya.
Ada yang mau ditanyakan bisa tanya-tanya sekarang, komen saja dulu, tapi saya bisa bacanya nanti setelah live-nya selesai. Jadi untuk sesi tanya jawabnya, jawab komen dulu aja, tanyakan yang mau ditanyakan, nanti saya jawabnya setelah live selesai, karena saya nggak bisa baca komen teman-teman nih. Kalau live-nya sudah selesai ada rekaman chatnya, baru bisa kita baca. Komen aja sesuka-sukanya, mau tanya-tanya boleh. Oke, lanjut lagi teman-teman di time frame 5 menitnya. Candlesticknya di sini informasi penurunan tapi dia malah naik. Potensi ke bawah ada tidak teman-teman? Ada nih, kita ambil sell lagi nih. Ini di time frame 5 menit guys. Di time frame 5 menit gua ambil sell tanpa basa-basi di situ. Informasinya arah harga turun, penurunan juga, tapi dia naik sampai menyentuh resisten, bahkan sampai resisten atas yang di sini sudah disentuh, sampai ke atas ini disentuh pula. Makanya gua open posisi sell langsung tak 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 tak. Dari mana bang? Taunya dari sini nih. Informasinya arah harga turun. Kalau kita lihat di time frame 1 menit ya, informasi arah harga turun. Di awal periodenya kenaikan bro, kita bisa scalping, bisa nih setelah menyentuh support di sini. Setelah menyentuh bisa kita ambil buy. Ambil buy sekarang mungkin bisa, tapi terlalu buru-buru sepertinya. Sampai di sini bro, ini nah karena besar sekali itu, baru kita ambil buy untuk scalpingnya. Potensi naik ada bang, ada. Kita lihat sampai akhir. Untuk scalping kadang bisa dapetin momen di saat-saat yang tak terduga muncul rupanya. Ada dua signal yang sifatnya berbeda arah bro. Awal periode di sini C1-nya penurunan, awal periodenya kenaikan, ya kenaikan. C1-nya penurunan, C3 kenaikan. Di sini besar memiliki sumbu panjang atas, sumbu pendek di atas, sumbu panjang di bawah. Ini arah harga naik secara sifat signalnya. Di sini membentuk sebuah support. Ada nggak potensi naik setelah di sini membentuk sebuah support? Ada ya, karena membentuk sebuah support, potensi harga kan naik kan. Jika tidak ada pembatalan arah harga gitu, kalau ada pembatalan ya pasti turun. Nah ini namanya terkonfirmasi teman-teman kalau warnanya hijau. Kalau di sini merah maka pembatalan, kalau di sini hijau terkonfirmasi sebuah support. Kalau di sini merah berarti pembatalan. Potensi turun ada bang, ada potensi turun, kan support dibatalkan sudah, tapi candlestick turunnya seperti ini terlalu besar bro, terlalu barbar gitu ya, yang pastinya akan ditolak karena sudah dekat dengan support juga. Di sini kan ada support tempat kita open posisi ya, kita lihat nanti apakah ada pembatalan juga, apakah di ACC atau tidak nih untuk kenaikan, untuk penurunan yang begitu tajam. Rupanya malah turun kuat sekali nih. Kurang ajar. Masih ada 38 detik guys untuk mendorong harga tuh. Sampai support bawah pisan yang diincar, gila ya. Ini gue open posisi buy, ternyata nempelnya di C1, kacau ini. Wah kacau ini, nempelnya di mana nih? Tahu kirain nempel di C5. Nempelnya di C1 anjing. Malah loss tuh, dikasih scalpingnya di bawah malah loss kena pembatalan jing. Ini gua ambil buy di C1 bro ya, tepat di ujung resisten, ujung support bawah. Bisa loss itu malah bro. Gua ambil tak 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 tak. Ternyata nempelnya di
C1. Informasinya arah harga naik. Ada potensi naik? Ada dong. Kan di sini kenaikan. Kenaikan sifatnya dan sudah menyentuh support. Waduh, breakout bener-bener nih. Naiknya di C2 nih. Ini ada support bro, ada support kecil ya, potensi mantulin harga. Ada support. Potensi mantulin harga ada dong. Kita ambil buy di sini ya. C2. Kalau nggak ditelan malah kita anjing. Besar-besar soalnya candlesticknya. Dan ini signal bro, signal penurunan kuat ini. Satu batang candlestick memakan satu periode penuh. Gila nggak? Itu di luar ekspektasi ya, di luar imajinasi. Karena di time frame 5 menitnya teman-teman, perhatikan di time frame 5 menitnya. Di time frame 5 menitnya, setelah candlestick kecil-kecil muncul, dihajarnya candlestick super besar. Itu gila kan? Kita profit sebagian di bagian bawah, tepat di support. Di sini sudah mulai lemah, kita ambil buy. Informasi arah harga naik guys, makanya saya ambil buy di sini. Potensi membentuk candlestick berwarna hijau 23 24, kita ambil buy. Sudah mulai melemah. Hmm. 25 anjir. 25-nya ya yang kita hajar. Di sini ada support guys, supportnya. Di breakout ke atas ke bawah enak saja loh. C5 itu C5 balik ke atas lagi. Pelemahan sudah muncul. Mau turun jauh-jauh loh. 16, 15, 14. Bisa sih panjang. Soalnya kuat banget anjing. Agak ngeri-ngeri sedep nih. Dak dik tuk der. C4 gagal, C4 nya, C5 memang, C5 nya ya sampai ke support bawah jir. Besar gak kira-kira? Bisa besar bro, ini udah terlanjur basah ini. Nih kenaikannya sudah muncul. Support cok 1 2 3, astaga. C5 pun bakal ditelan rupanya. Enggak sih, soalnya kenaikan sifatnya. C5 nya naik 5 4 3 2 1 kosong bangsat. Supportnya guys, supportnya di rata betul. Meragukan di sini memang antara gede-gede kecil gede. Awal periodenya
Kalau kita kupas, paham nggak kenapa bisa seperti itu? Ini guys, ini penurunan kuat nih, penurunan kuat. Ini penurunan sifatnya. Candlestick berwarna hijau mengikuti sumbu panjang, candlestick berwarna merah mengikuti sumbu pendek. Dua signal berbeda warna tapi arahnya sama, penurunan semua. Nah, yang gua lakukan tadi ambil buy itu di support sini guys, ternyata dihajar habis di support sini nih. Ternyata naiknya malah di periode selanjutnya, kan anjing. Batasan itu ada support, ternyata dia malah ngincer stopnya di support paling bawah. Nanti diingat-ingat ya, hati-hati pas ketemu pola seperti ini gitu. Candlestick besar, penurunan besar, langsung kehajar support bawah langsung. Support kecil-kecil kayak gini gak dianggap. Karena apa? Karena ini juga kuat bro, ini kuat, momentumnya dorong harga kuat seperti ini. Sumbu panjang di atas, sumbu pendek di bawah. Ini momentum mendorong harga turun kuat. Di sini teman-teman terbentuk sebuah support ya. Kita ambil keuntungannya di sini bisa nih. 30, 31. Ini time frame berapa? Aduh. Time frame 5 menit ya. Time frame 5 menitnya membentuk support. Time frame 5 menitnya membentuk sebuah support guys. Atau malah penurunan lagi nih. Ini sudah di sumbu support ya. Ini tren turun bro. Trennya turun. Support bahkan dibatalkan di sini. Terbentuk support dibatalkan. Jadi potensi arah harga tuh turun. Ini menit berapa sih? Udah telat ya. Support dibatalkan, resisten terbentuk, terkonfirmasi. Terkonfirmasi candlestick seperti apa nih? Apakah kuat atau turun atau tidak, atau pelemahan? Dua kali terbentuk, terkonfirmasi candlestick besar. Potensi turun lagi ada nggak? Breakout bro. Potensi turun lagi ada nggak? Ada ya di sini ya, kita sikat ya. Ini tren panjang seharusnya bakal terjadi kalau nggak ada koreksi lagi. Penurunan ini polanya sama kayak yang tadi guys. Polanya sama kayak yang tadi, yang ini. Bisa ditangkap ya. Informasinya polanya sama, cuman dibalik saja. Cuman dibalik saja, polanya sama dari ini. Ini kan kenaikan ya. Ini kenaikan. Naik sudah membentuk resisten baru turun lagi. Kalau di sini dia penurunan semua malah semakin kuat. Ini kecil-kecil malah lebih kuat daripada ini. Kan yang di sini kenaikan ya, secara sifatnya itu kenaikan. Kenaikan. Karena naik di sini langsung membentuk resisten. Sifat ini kan kenaikan tuh, makanya ada koreksi. Kalau ini penurunan langsung. Turun terus kuat ini bro. Kita ambil sell lagi deh. Penurunan resisten terbentuk, terkonfirmasi, tren turun berlanjut. Di sini pun masih kuat pembentukannya, makanya gua open posisi sell lagi di C5. Kalau nggak telat di situ profit. Telat seperti ini. Seharusnya nggak kita ambil memang. Kalau udah 1 2 3 ada support, kalau sudah terkonfirmasi nggak bisa ambil di sini bro. Agak riskan. Jatuhnya nanti untung-untungan seperti ini nih. Mentang-mentang kuat jadi ambil posisi sell. Jatuhnya untung-untungan. Lalu bagaimana open posisi yang bagusnya? Open posisi yang bagusnya seperti ini. Resisten terbentuk dengan candlestick kuat, kita bisa open posisi sell. Di sini terkonfirmasi bisa open posisi sell lagi. Jadi 1 2 3 ini yang paling bagus, paling akurasinya paling tinggi. 1 2 3. Ini C5 terakhir kita open posisi. Kalau mau ambil posisi pas di sini. Pas di sini ambil posisinya. Ambil 2 menit kemudian.
Ini kalau gua trading real beneran nggak gua ambil sellnya, karena ini untuk edukasi saja biar teman-teman ada pandangan untuk open posisi yang sebaik mungkin. Terbentuk support terkonfirmasi baru open posisi, terbentuk terkonfirmasi baru open posisi, itu yang aman seperti itu bro. Asalkan tidak menyentuh resisten untuk ambil buy misalnya, itu masih aman. Terbentuk terkonfirmasi baru open posisi, tapi perhatikan juga arah harganya teman-teman. Di sini penurunan, di sini kenaikan ya kan. Di sini penurunan, di sini kenaikan. 1 menit mungkin masih bisa profit, tapi nggak terus menerus untuk buy di sini. 1 menit mungkin bisa, bahkan bisa turun karena ini kan trennya tren turun bro ya. Cuman kalau kita mau ambil posisi itu ambil posisinya buy, karena di sini terbentuk support terkonfirmasi baru masuk untuk open posisi. Bisa terjun ke bawah lagi, kenapa? Karena tren itu lebih mendominasi ya. Nah kalau kita tarik garis tren teman-teman, tarikan garis trennya dari ujung resisten sampai di sini, tek, selesai. Di sini sudah selesai, berarti akan ada pola ke bawah lagi. Hati-hati polanya, yaitu yang gue bilang tadi di awal-awal tuh, ambil profitnya itu separuh saja teman-teman, separuh. Ketika support di sini, resisten di sini, ambil profitnya itu sampai separuh saja untuk buy-nya. Setelah itu jangan ambil lagi, takutnya kena sliding turun. Dia pas naik pelan, giliran pas turun langsung sampai ambang dasar lagi. Pas naiknya mah pelan, pas turunnya ini kencang banget. Itu yang harusnya kita perhatikan untuk saat open posisi itu. Nah kan naiknya pelan, turunnya cepat banget, bahkan 9 detik bisa sampai ke ujung bawah tuh. Nah jika ada pola seperti ini bro, ini kan sudah patah ya, untuk polanya sudah patah tuh. Kalau tarikan dari resisten sampai resisten ini sampai di sini itu sudah patah. Di sini ada potensi berbalik arah nggak nih, gitu kan, yang harusnya teman-teman perhatikan di situ. Kita cek time frame 5 menitnya dulu yuk, biar tahu ada signal pembalikan atau tidak. Oke, time frame 5 menitnya. Time frame 5 menitnya. Di sini terbentuk support, bro. Terbentuk support dengan signal arah harga turun. Signal arah harganya turun. Tapi terbentuknya support. Ada tidak pola lagi naik dulu? Ada, bisa jadi naik dulu satu candlestick sampai ke resisten, balik lagi. Oke, kita kembali lagi ke time frame 1 menitnya. Ke time frame 1 menitnya. Kita tunggu, ini kan akhir periodenya ya bro. Ini kan akhir periodenya. Akhir periode yang tadi, biarin saja ini terkonfirmasi seperti apa. Kalau ini terkonfirmasi support, maka kita ambil buy. Kalau di sini terkonfirmasi resisten, berarti arah harga bisa bablas turun. Ini konfirmasinya nih. Resisten kan baru terbentuk. Terbentuk itu belum terkonfirmasi. Di sini terbentuk resisten, tapi di sini belum tentu hijau. Kalau di sini hijau, itu terkonfirmasi untuk support. Kalau di sini merah, terkonfirmasi untuk resisten, harga bisa turun. Seperti itu aja strateginya. Cara membaca candlestick arah harga itu simple sebenarnya. Nah, bagaimana kalau di sini terbentuknya berwarna hijau, maka resisten dibatalin, bro ya. Kita ambil posisinya buy atau sell. Jika ada pola seperti ini, ambil posisinya buy dong, masa sell? Kan terkonfirmasinya support. Terus profit gak bang? Belum tentu. Kalau secara rules strateginya memang harusnya buy, tapi untuk profit dan lossnya teman-teman harus
Perhatikan juga profit dan lossnya itu, teknik apapun, strategi apapun, tidak ada yang 100% akurat. Makanya ketika open posisi harus pertimbangkan dulu mau buy mau sell. Sementara ini sekarang sedang berada di C1. Pertimbangannya seperti itu. Ini kan di C1. C1 yang suka merubah haluan. Di sini resisten aja dibatalkan, masa support mau langsung dilanjut, dibatalkan dulu aja deh. Ya kan? Pembatalan. Di sini kenaikan semua, Bro. Nanti polanya bisa warna merah hijau pula di sini nih. Kita ambil buy ya. Di sini kita loss, kita ambil buy lagi di sini. Resisten dibatalkan, kemudian support dibatalkan. Di sini membentuk resisten lagi. Kalau gua ambil buy, profit apa loss nih? Kalau kita lihat tadi di time frame 5 menit, berarti potensi harga kan masih bisa ada kenaikan ya. Karena time frame 5 menit membentuk sebuah support, guys. Time frame 5 menit. Time frame 5 menit membentuk support. Dan padat ini kekuatannya, ada powernya. Maka dalam waktu 5 menit berarti 5 candlestick dalam 1 menit, potensi naik harga itu ada. Itu kita ambil buy di sini. Tapi langsung di C5 mungkin malah lebih bagus ya daripada ambil buy di sini. Takut di sliding merah hijau gitu. Iya enggak? Tapi resikonya apa kalau kita ambil di C5 sekarang tuh? Ini masih terlalu jauh, Bro. Masih terlalu jauh. Ini baru di C3. C3 bisa membatalkan merah. Kalau kita ambil buy, kita nggak sampai nanti. Soalnya harga opennya di sini nih. Harga opennya di sini. Di sini ya opennya ya. Harga opennya di sini. Terlalu dekat. Kita ambil buy. Tak. Nah, terkonfirmasi support. Kalau dari harga open satu periode di sini tek sepanjang ini, berarti harga mulai dari sini sampai kenaikan bisa jadi sampai sini ya, sampai di ujung resisten. Ambil buy lagi deh. Aman nggak? Bisa jadi aman. Siapa tahu aman. Karena bagian konfirmasi ya. Kan gue bilang tadi support support terkonfirmasi baru open posisi ya, kita open posisi sekarang, asalkan satu di situ jangan membentur resisten atau membentur atau berdekatan, itu sebenarnya berbahaya. Kalau ini dekat nggak jatuhnya, ini kan resisten ya, dekat nggak jatuhnya kalau membentuk satu candlestick lagi dari harga open di sini, satu batang di sini, dikasih loss pula kita. Ini yang paling gua nggak demen itu seperti ini, Bro. Kalau kita nggak paham tuh kena emosi lagi nanti. Kita sudah tahu arah harga tuh bakal naik, fix dari pertama kita sudah tahu arah harga dalam satu periode ini bakal naik. Tapi pola pembatalan ini yang bikin kita nanti kena emosi. Makanya ketika loss, tahan diri dulu, jangan buru-buru open posisi, tarik nafas dulu panjang-panjang, keluarkan lewat hidung 5 kali. Kita tahu arah harga bakal naik, sudah tahu harga opennya di sini, kemudian kita mau open posisi misalnya, ternyata malah sudah terkonfirmasi dibatalkan lagi, kan ble namanya ya. 30 tek berakhir sudah. Kita ambil buy, Bro. Gak bisa diklik. Aduh, terlalu mepet lagi sama resisten. Jaran. Ini resisten, Bro ya. Kurang ke bawah. Mudah-mudahan sih breakout. Tadi ada garis kuning tadi tuh bikin
jadi nggak bisa diklik. Nah, gue ambil buy di sini lagi bro, ambil buy, informasinya kenaikan, terbentuk support terkonfirmasi, terbentuk support terkonfirmasi. Lima empat tiga dua satu kosong, tek, terbentuk terkonfirmasi. Kita ambil posisi lagi buy. Loss apa profit bang? Mana tahu. Resisten masih ada di sini di atas, dekat sedikit lagi. Kalau kita lihat candlesticknya kuat-kuat di situ. Untuk bagian informasi dan konfirmasinya kuat-kuat. Ada potensi untuk menembus batas resisten soalnya. Makanya gua ambil buy. Di sini ada resisten bro ya. Ini ada resisten. Kemudian bagian konfirmasi di sini membentuk support, di sini terkonfirmasi. Valid untuk powernya juga kenaikan kuat. Makanya gua ambil buy. Ya mudah-mudahan profit lah satu kali saja. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 untuk disamaratakan dengan resisten. Gitu kan cara analisanya, analisa dalam satu periode. Kenaikan semua guys secara sifat itu. Kalau kita ambil buy lagi bisa nggak? Bisa sih, kita ambil buy saja sampai C5 kali-kali naik panjang. Informasinya kenaikan semua bro, dan candlesticknya besar-besar sampai C5 kita ambil buy misalnya, karena candlesticknya kuat-kuat dan potensi naiknya ada. Kalau kita lihat di time frame 1 menit tadi kan bagian konfirmasi ya, time frame 1 menit, time frame 5 menitnya. Time frame 5 menitnya bagian dari konfirmasi. Dan informasi di sini kenaikan semua guys. Kenaikan. Nah, di sini doang nih yang penurunan nih. Tapi di C2 adanya. Kalau di C1, C2 ini kenaikan semua. Malah kuat-kuat. Makanya gua open posisi buy. Muncul pelemahan di sini. Terus gimana kalau dibatalkan di sini nih? Kalau dibatalkan kita siap open posisi balik arah. Taruh. Halo. Dibatalkan nggak bro? Belum ya. Nah paling nyesek tuh kalau pembatalannya langsung ada di C5. Sebel banget tuh gua. Kalau pembatalannya di C5 itu paling menyebalkan bro. Nah seperti ini nih. Nih. Ini kan penurunan sifatnya bro ya. Di sini sifatnya penurunan. Potensi nggak membatalkan, potensi itu. Mau gimana, udah terlanjur ya, siapa tahu merahnya kecil ya. Siapa tahu merahnya kecil, bahkan bisa ke atas lagi. Jadi 50-50 nih gua di sini, sialan si C5, tahu gitu gua ambil di C4 tadi. Naik guys, nggak jadi turun. Sorry ya. Ambil buy 1 menit lagi lah, nanggung lah ya. Harusnya jangan, kalau real itu nggak mau open posisi di situ, biar ada warna saja. Soalnya ini momentum mendorong harga naik,
momentum dorongannya naik dan sudah dekat dengan resisten. Nanggung banget lu nggak kasih naik, lu nempel-nempel pisan kayak orang. Deket banget jaraknya tuh, dikit saja naik 1 menit di C1 itu woi, naik gak guys? Ujung-ujung nafas terakhirnya belum keluar soalnya nafas terakhirnya belum keluar. 3 2 1 0. Nah kan nafas terakhirnya belum keluar bro. Nafas terakhir yang mana sih bang? Nafas terakhir itu yang besar, penutupannya candlestick seperti ini, tapi bahkan lebih besar lagi, yang punya potensi. Nah seperti ini nih, yang jadi nafas-nafas terakhir biasanya ditutup candlestick seperti ini nih. Untuk nafas terakhirnya kita ambil buy dulu. Iya, momentum dorongnya masih kuat, buyer tuh masih kuat ya, tuh. Kuncinya apa bang? Seperti ini. Bagaimana cara mengetahuinya seperti ini? Di time frame 5 menit bro. Sebelumnya kan kita sudah lihat time frame 5 menitnya. Bagian support terkonfirmasi, kenaikan terjadi. Makanya di sini kan sudah terjadi kenaikan. Di sini tinggal nge-breakout dikit saja, masa nggak bisa sih? Sementara candlestick yang terbentuk besar, padat kekuatannya. Makanya di sini masih saya open posisi buy lagi tuh. Tuh gua ambil buy lagi nih. Gua ambil buy lagi tuh, turun tuh. Kita manfaatin momentum saja ya. Kita manfaatin momentumnya. Momentum power buyer maksudnya tuh. Ya kalaupun merah kan biasanya nggak langsung panjang, kecil-kecil. Doji untuk pelemahan, terbentuk, terkonfirmasi. Konfirmasi nggak nih, ntar jadi merah hijau gitu kan, yang gua bilang tadi. Nah jika terjadi pola seperti itu jangan sampai emosi. Ketika sudah masuk di pola yang nggak beres, mendingan kita stop gitu guys. Pasti ngerasa teman-teman tuh pas lagi trading polanya nggak beres, pasti udah ngerasa. Cuman kebanyakan tuh teman-teman gak pada peduli akan hal itu. Banyak yang memaksakan diri, padahal pikiran itu sudah memiliki insting ya, lari atau lawan. Kadang-kadang teman-teman yang memaksakan diri untuk melawan, padahal itu sudah masuki zona yang bukan untuk Anda gitu ya. Ini nggak pantas untuk saya gitu, harusnya kita nggak masuk gitu kan. Itulah persoalannya. Ini kenaikan semua bro, sifatnya kenaikan. Misalkan di sini terbentuk resisten, bisa jadi di sini naik lagi, pola merah hijau yang saya bilang tadi terjadi. Lihat kan jadinya seperti ini. Pola merah hijau. Harusnya sudah paham teman-teman. Kalau sudah paham pola seperti ini kan, ini gua nggak masuk lah di pola seperti ini, males gua gitu, keluar aja, nanti balik lagi setengah jam kemudian atau besok lagi gitu loh bro. Oke lah, kita ambil buy lagi lah. Udah 2 kali dibatalkan gua. Informasi arah harga naik, pembatalan terus menerus, kembali ke kenaikan lagi nggak? Coba ya, kita coba aja asal-asalan untuk teman-teman biar punya gambaran. pembatalan informasi kenaikan di 2 candlestick yang sudah dibatalkan jadinya seperti apa, turun rupanya teman-teman, jadinya turun gitu, biar ada gambaran kita ya. Kadang pola tidak kita kenali muncul di permukaan, makanya kita coba eksekusi biar inget gitu. Kalau nggak kita eksekusi nggak inget nanti. Oh seperti ini, oke lah kita bedah ya.
biar di next kita punya gambaran lebih matang. Kita open posisi sell di sini, candlestick kuat, support masih jauh di bawah. Ada potensi turun atau tidak? Seharusnya masih. Support belum tersentuh. Takutnya gini teman-teman, pola ini masih berlanjut lagi nih, pembatalan-pembatalan seperti ini masih berlanjut lagi. Masih gak terima gitu antara buyer dan seller yang sering-sering dibatal-batalkan arah harganya. Kenapa? Karena satu batang candlestick ini terbentuk oleh jutaan jiwa manusia yang trading itu kita nggak tahu mereka transaksi buy dan sell-nya. Makanya polanya jadi nggak beraturan, acak adut seperti itu kan. Yang bisa bikin kita emosi tingkat dewa bahkan. Ambil buy 1 menitnya. Dibatalkan lagi bro. Memang nggak seharusnya masuk ini. Semenjak di sini gue udah curiga nih, wah nggak beres nih bro. Kenapa? Biasanya gini, setelah tren bagus, habis itu dihajar pola jelek. Setelah tren bagus, habis itu jelek. Tren bagus, habis itu jelek. Hampir semua. Kalau nggak pola acak-acakan ya polanya flat. Iya nggak sih? Kita ambil 1 menit kan buy bisa nih. Di sini support terkonfirmasi tapi sifat arah harganya turun guys di C2-nya. Kita ambil buy di sini bisa kacau juga. Jadi penuh resiko ketika ambil posisi penuh resiko. Kita paham tapi coba open posisi itu yang salah. Yang harus teman-teman hindari gitu. Contoh di sini ya. Ini kan untuk gambaran saja nih teman-teman. Kalau trading real gue gak bakalan open posisi di sini. Di sini terbentuk support ya. Terkonfirmasi iya, tapi konfirmasinya memiliki sifat penurunan guys. Sumbu panjangnya ke bawah. Apa sih maksudnya sifat penurunan bang? Ini yang teman-teman gak paham. Sifat penurunan itu keinginan seller. Keinginan seller itu banyak volumenya. Sebelumnya kan turun dulu ke bawah baru naik. Nah inilah seller sudah masuk di situ. Kemudian baru di sini dia open posisi lagi. Banyak yang kompensasi untuk sell soalnya biasanya. Ya sama halnya kayak kita pas loss, open posisi sell loss, open posisi lagi sell lagi. Berharap kompensasi sampai 3 kali 4 kali bisa profit. Yang ternyata malah dihancurkan begitu saja. Malah jadi makin emosi. Terkonfirmasi resisten dibatalkan lagi. Sialan banget, gue udah lost. Gue kalau trading real caranya seperti ini udah bangkrut bro. Duit sekarung habis. Kalau trading real caranya seperti ini udah bangkrut habis total ini. Gue udah kalah banyak. Makanya kan ketika trading tuh meskipun terlihat bagus tapi ada keraguan teman-teman, jangan ambil posisi gitu. Banyak pembatalan muncul dan itu biasanya terjadi sampai setengah jam. Makanya pas terbentuk pola seperti ini lebih baik teman-teman kabur dulu saja. Hashtag kabur dulu saja. Gitu loh maksud aku tuh. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini kita udah kacau. Mulai dari sini support dibatalkan. Support dibatalkan. Sebelumnya gue juga udah bilang, nah ini nih kita masuk di pola yang mulai udah nggak beres. Udah tahu sebelumnya juga. Nih 5 menit 10 menit baru 10 menit guys.
harusnya kita tinggalin tuh pola seperti itu, pola anjing ini. Kalau masuk ya lost doll, bangkrut. Itu yang harus teman-teman hindari. Kapan masuk, kapan keluar, kapan ngopi dulu, kapan kabur dulu, kapan masuk lagi. Kan lebih enak kan kalau ditinggal ngopi kan. Pola seperti ini bikin puyeng kan, pembatalan melulu. Kalau kita perhatikan untuk arah harganya, informasinya penurunan guys ya. Kita coba open posisi dengan teknik C5, tapi beresiko tinggi. Caranya gimana? Seperti ini caranya, resikonya tinggi. Informasinya kita pegang penurunan ya. Kita siapkan dulu di sini, jangan gede-gede, jangan trading 1 menit, langsung jangka jarak panjang. Informasi arah harga turun guys, penurunan semua ya, fix. Oke. Teman-teman tandai resistennya di mana. Ini resisten di sini, supportnya di mana dulu, support terdekatnya. Oke, di sini support, di sini support, ada 3 terdekat ya, terdekat. Kalau ini kan nempel di harga close 1 candle. Di sini resisten, di sini support. Informasi arah harga turun bro. Jadi kita tunggu pergerakan candlestick sampai di mana, sampai bergerak mendekati ini, paling tidak separuhnya saja. Nah itu dia tuh informasinya, arah harga turun kan guys. 10-nya kita ambil sell. Karena kalau di pola seperti ini jarang sekali terkonfirmasi sampai 3 candlestick, jarang bro. Biasanya 2 kali pun sudah kembali ke bawah. 2 kali seolah-olah terkonfirmasi, ternyata fake. Karena sinyalnya di awal tuh udah berantakan. Kita open posisi sell. Ini teknik C5 ya, beresiko tinggi. Di C5-nya yang harusnya teman-teman nggak ikut trading, nggak ikut masuk, karena bisa bablas, bisa ke bawah lagi. Resistennya di atas ini teman-teman, soalnya jauh dari resisten ini, makanya resikonya tinggi. Nah kan resistennya di sini nih, harga tertingginya. Kita ambil sell, pas di situ ambil sell, rupanya dia ngejar yang di atas kan, brengsek. Ini teknik C5, cara pakainya untuk jarak jauh 2 menit 3 menitan dengan mengandalkan signal awal periode dan C1. Cara pakainya seperti itu. Dan yang teman-teman lihat apa sekarang? Informasi penurunan, C1 penurunan, resisten dibatalkan, support dibatalkan, berusaha naik, di sini membentuk resisten. Jika di sini terkonfirmasi, bisa dibatalkan juga. Kesel nggak? Masih mendingan dibatalkan di sini dengan candlestick kecil, baru C5 turun. Kita rancu juga di sini nih. Kalau ambilnya tadi posisinya belum menyentuh resisten. Nih kan, resisten dibatalkan guys. Potensi naik lagi ada nggak? Ada. Kalau belum menyentuh resisten. Tapi mudah-mudahan sih, mudah-mudahan pembatalannya kecil, nggak panjang banget ya. Iya, bisa jadi dibatalkan juga tuh. Isinya itu perang harga bro di sini. Makanya resikonya yaitu karena apa? Karena trading itu yang open posisi kan jutaan orang yang kita tidak tahu mereka transaksi apa, buy dan sell-nya. Dapat kan penurunannya di bawah harga. Kita open posisi di sini 3210. Tek.
Kena kan? Mau coba lagi boleh. Informasinya apa? Kenaikan lemah, penurunan lemah. Ya. Resisten di mana? Resisten tempat yang tadi ya, Bro. Cara posisinya gimana? Seperti ini kita siapkan dulu. 16, 15. Seperti yang tadi, mau buy dan sell-nya seperti yang tadi caranya. Kita pegang dulu signalnya. Signalnya buy dan sell-nya kita pegang. Syukur-syukur malah signalnya itu searah gitu biar enak. Signalnya searah gitu biar enak ya. Nah, signal searah seperti apa ya? Kalau di sini kenaikan, di sini kenaikan gitu ya. Itu namanya searah. Nah, terbentuk sebuah support, kita ambil buy, Bro. C5 kita ambil buy dulu satu kali. Supportnya di mana, Bro? Supportnya support terdekat di sini, support di sini, support resisten terdekat di sini, resisten di sini, resisten. Untuk informasi, arah harganya kenaikan, lemah, penurunan pun lemah. Potensi naik atau turun, potensinya naik ada di sini, masih kenaikan. Kita ambil buy C5. Support pertama kita ambil buy. Kalau di periode sebelumnya masih kenaikan sifatnya. Harga open di sini, harga close-nya di sini. Ini memiliki sumbu sama panjang atas bawah. Harga open di sini, harga close di sini. Satu periode sumbunya sama panjang atas bawah. Potensi naik ada nggak? Kita lihat ya sampai akhir periodenya. Kemungkinan masih akan mendekati sinilah. Kenaikan di sini mungkin masih untuk naik bisa sampai sini. Kita ambil buy. Ini supportnya ya, harga terendah di periode sebelumnya. Yang pertama, yang kedua di sini. Ini cara melawan zona perang harga, agak beresiko. Aduh, muncul doji lagi, nggak bisa buat pegangan nih. Kalau gua buat pegangan bisa patah, cungkring banget ya. Cungkring banget, Bro. Terlalu cungkring. Kita hajar di zona SNR nya. Naik. Naik. Dua belas detik.
Doji ini bro, sialan banget dojinya ini membatalkan ini. Tadinya mau naik membentuk support dibatalkan. Tek doji. Ini kata gue tadi muncul doji si anjing jadi nggak bisa buat pegangan ini ya kan. Kalau di sini tadi hijau ya kan, dia turun ke bawah, di sini kita ambil buy, dia bisa mantul ke atas bro. Nah di C5 udah terlanjur masuk gua, ambil di sini, ambil sell juga sudah dekat-dekat resisten ya kan, sudah dekat dengan resisten, jadi ragu-ragu di situ. Tapi kalau masih open posisi di cara yang wajar, misalnya satu kali klik ya 14.000 saja, itu nggak akan kena mental. Ini teknik seperti ini harus lebih. Kalau cuman modal 140.000 harus disiplin, nggak bisa seperti ini bro. Ini kalau yang udah misalnya ada 2 juta mungkin untuk open posisi seperti itu, main tak 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 berapa kali di support ini, berapa kali di support ini, mungkin masih bisa ngelawan. Tapi kalau modalnya cuma 140.000 ya seperti ini yang nggak bisa gitu kan. Harus disiplin strategi, tunggu konfirmasi cara amannya. Di support sini ya, di support ini cuma di reject doang, 14 ke bawah. Informasi arah harga naik, informasinya arah harga naik di C1 penurunan. Kita ambil buy lagi, itu konfirmasi support, bagian konfirmasinya. Nah di awal periode kenaikan C1 penurunan bro, di sini membentuk sebuah support, kita ambil buy di sini karena pembentukan support yang belum tentu terkonfirmasi. Tapi kalau di sini terkonfirmasi kita enak untuk ambil posisinya. Kalau di sini dibatalkan, tren berlanjut lagi untuk penurunan. Terkonfirmasi support, memang lagi brengsek ini mah jalannya, itu keluar jalur terus. Terkonfirmasi support bro, C4 kita sikat lagi nih. Kalau di situ terkonfirmasi, kalau dibatalkan ya jangan. Kalau dibatalkan ikuti sellnya. Ini kan dibatalkan. Jadi support terbentuk dibatalkan. Kalau dibatalkan ambilnya sell, jangan buy. Terus juga jangan telat. Kalau ini kan telat masuknya bro, bisa kena sliding, bisa kandasi kecil pula di sini. Kenapa? Karena pas begitu pembatalan itu candlestick bergerak open harganya tuh cepat banget, langsung ke bawah. Kita belum siap open posisi aja dia udah terjun. Tren berlanjut ya. Di sini informasi kenaikan dibatalkan sudah, bentukan supportnya sudah dibatalkan, berarti tren turun berlanjut. Yang kita lihat adalah sekarang kapan koreksinya gitu. Kan ada koreksi harga. Nah, contoh di sini kan udah dekat dengan support. Di mana akan terjadi koreksi? Koreksi harga yang harusnya teman-teman jaga ketat tuh ketika open posisi. Kalau ada potensi koreksi misalnya, ya jangan open posisi. Kalau di sini gua open sell karena candlesticknya besar, candlesticknya besar dan kuat. Terus kalau kita lihat tadi supportnya masih ada gap ya, sampai harga terendah itu masih ada gap, potensi turun masih ada. Siapa tahu masih profit. Kalau loss ya apes. Memang dari awal juga gua udah bilang, dari mulai sini tuh udah mulai kacau. Setengah jam harusnya kita tinggalin tuh.
Ini kita ambil buy 1 menit, terbentuk support. Pembatalan lagi, anjing kan bro, mumet bro kayak gini. Pembatalan terus isinya. Iya kan, mendingan kita tinggalin setengah jam baru masuk lagi, bener nggak? Mulai dari mana tadi bro? Mulai dari sini ya. Gua udah bilang, udah mulai nggak beres nih, mulai dari sini nih. Soalnya pembatalan berulang. Support dibatalkan, resisten dibatalkan, support dibatalkan, resisten dibatalkan. Emang kita bakal ikuti pola seperti ini? Kalau teman-teman ikuti nanti kena emosi loh. Itu masalahnya. Kalau diikuti kena emosi. Misalnya gini, diikuti gimana bang? Misalnya kita open di sini support, kita harusnya kan buy tapi open posisinya sell. Nah itu malah memicu emosi nantinya. Maka dari itu lebih baik kita tinggalin tuh setengah jam misalnya kalau mau masuk lagi. Syukur-syukur kalau nggak usah masuk, tunggu besok lagi gitu biar nggak capek. Setengah jam. Sini baru berapa menit? 1, 2, 3 kali 5, 15 menit. Baru 15 menit pola masih kacau. Emang harusnya setengah jam, kalian hindari itu. Bahkan mulai dari sini teman-teman tuh support terbentuk. Pembatalan terjadi berkali-kali. Di sini dimunculin doji lagi. Gitu ya. Jadi harus tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar. Tentunya kalau kita sudah mulai lelah, itu harus keluar tuh. Jangan dipaksakan ketika trading. Mulai lelah, mulai panik, mulai gelisah karena loss berlebih misalnya. Lossnya sudah kesentuh batasannya, harus stop ya harus, jangan dipaksakan sebelum saldo teman-teman jadi bures tanpa sisa. Oke ya, kita sudah itu.